Oke, sebagai lagi di channel YouTube Jawa bersama aku Reza. Kali ini gue akan membahas materi tentang masih di KUPA, dan hari ini gue akan bahas tentang pembayaran. Di video sebelumnya gue udah bahas tentang pendaftaran dan melaporkan pelaporan usaha untuk kedudukan sebagai PKP, kemudian pembukuan, dan hari ini gue akan bahas tentang pembayaran pajak. Yang perlu diketahui bagi teman-teman di sini adalah bahwa bayar pajak itu bukan di KPP. Ya, jadi bukan ke KPP, tapi bayar pajak itu adalah ke bank. Jadi via bank, atau bahkan sekarang bisa pakai Tokopedia dan seterusnya. Nah, untuk membayar pajak ini ya, itu menggunakan sekarang tuh pakai e-billing. Ya, e-billing. Ya, untuk jadi nanti di input nomor e-billingnya atau dibuat nomor billingnya, dan bisa melakukan pembayaran menggunakan e-billing tersebut. Oke, jadi itu untuk pembayaran. Nah, hal yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah kapan sih jatuh tempo pembayaran pajak. Nah, kapan sih kita harus bayar pajak, kan gitu. Nah, bayar pajak itu guys, jadi yang pertama adalah untuk PPh masa. PPh masa itu kan kita bagi dua ya guys. Ada yang sifatnya potput, pemotongan pemungutan ya. Contohnya misalnya PPh pasal 21, pasal 23, 22, pasal 4 ayat 2 ya, yang potput. Atau yang sifatnya bayar sendiri. Contohnya adalah misalnya PPh pasal 25, pasal 4 ayat 2 yang bayar sendiri. Ya, misalnya juga PP 23 pasal 4 ayat 2 yang terkait dengan PP 23 yang PPh UMKM. Ini yang bayar sendiri. Nah, kedua PPh masa ini berbeda jatuh temponya. Nah, untuk potput itu adalah jatuh temponya adalah tanggal 10 di bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya masa Februari kita ada kurang bayar, maka dia jatuh tempo di di tanggal 10 Maret gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang bayar sendiri itu jatuh temponya di tanggal 15 bulan berikutnya. Ya. Nah, kemudian untuk PPN kapan? Untuk PPN itu di akhir masa berikutnya. Ya, jadi misalnya dia masa Februari berarti di tanggal 31 Maret maksimal. Kemudian untuk PPh tahunan ya. Untuk orang pribadi dia 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Dan untuk badan dia adalah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Nah, ini ingat ya guys, bukan bulan April ya, bukan tanggal 30 April. Jadi karena apa? Karena kalau misalnya tahun bukunya tuh adalah Januari sampai Desember, mengikuti tahun kalender, benar tanggal 30 April maksimal. Tapi kan ada wajib pajak badan khususnya yang tahun bukunya itu misal dari bulan Juli sampai Juni. Maka dia ya 4 bulan setelah tanggal akhir Juni, itu berarti bulan Juli, Agustus, September, Oktober, berarti akhir Oktober. Ya, tanggal 31 Oktober. Ya. Itu adalah jatuh tempo pembayaran. Nah, kemudian lalu bagaimana? Kemudian untuk SKP guys, untuk SKP surat keputusan lainnya ya, SKPKB, surat keputusan ya, yang ada kurang bayarnya, yaitu maksimal ya adalah 1 bulan setelah tanggal SK-nya itu, surat keputusannya ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana misal telat ya, bagaimana kalau telat. Nah, untuk yang ini
sampai sini, ya. Kalau telat, maka dia akan dikenakan sanksi berupa bunga. Berapa bunganya? Yaitu sesuai dengan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ya. Ditambah uplift faktornya adalah 5% dibagi 12. Ini adalah bunga per bulannya, ya. Per bulannya ini maksimal 24 bulan. Ya. Jadi ini adalah sanksi bunganya. Nah, sedangkan untuk yang ini, khusus untuk yang terakhir ini, yang SKP surat keputusan, yang ada kurang bayarnya, dia sanksinya adalah suku bunga acuan ditambah uplift faktornya adalah 0%. Jadi sesuai suku bunga acuan dibagi 12 per bulan, maksimal 24 bulan. Ini ya guys ya, sanksi berupa bunga. Oke, mungkin akan gue kasih contoh ya. Misalnya suku bunga acuannya taruhlah misalnya 7% gitu ya. Berarti kan kalau misalnya yang ini ya, yang kasus yang pertama, yang kasus ini, berarti per bulannya itu jadi 7% tambah 5% dibagi 12, berarti 1% per bulan. Ya. Misal ada SPT masa PPh pasal 21. Kurang bayarnya misalnya 1 juta aja misalnya. Kemudian ini masa Februari 2022 misalnya, kurang bayarnya 1 juta. Nah, ini misalnya dia baru bayar tanggal 18 Maret 2022. Nah, ini kan telatnya nih, ini telat ya. Karena jatuh temponya itu harusnya kan tanggal 10 Maret 2022. Nah, berarti dia telat 8 hari. Nah, ketika telatnya itu untuk sanksi itu bagian bulan dianggap 1 bulan. Berarti ketika telat 8 hari berarti dia dianggap telat 1 bulan. Berarti sanksinya gimana? Sanksinya berarti ini ya, sesuai dengan bunga ini 1% dikali dengan 1 juta dikali 1 bulan. Gitu ya. Sama dengan berapa? 10.000. Nah, ini akan ditagih menggunakan STP, guys. Jadi bukan langsung 1 juta dibayar jadi 1 juta 10.000, enggak, tapi ini nanti akan ditagih menggunakan surat tagihan pajak gitu. Oke, ini juga termasuk STP, guys ya. STP itu juga dia maksimal 1 bulan setelah tanggal STP-nya. Oke, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini tentang pembayaran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Bye.